Oke, Oke, tes, 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 tes. tes. Cek, 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 tes. tes. Oke, Oke, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, ibu-ibu semuanya semuanya ya, ya, bapak Bapak ibu Ibu semuanya semuanya yang yang ada ada di di forum forum ini. ini. Perkenalkan, Perkenalkan, saya saya Edwin Febri Wahyubowo, Wahyubowo, salah salah seorang seorang dosen dosen dari dari Universitas Universitas Almata, Almata, yang yang mana mana pada pada pagi pagi hari hari ini ini kita kita akan akan berbagi berbagi informasi, informasi, kita kita akan akan berdiskusi berdiskusi bersama bersama ya ya untuk untuk para para hadirin hadirin sekalian sekalian tentang tentang bisnis bisnis kreatif kreatif, ya, tentang tentang bisnis bisnis kreatif. kreatif. Nah, Nah, bisnis bisnis kreatif kreatif ini ini saat saat ini ini pemerintah pemerintah juga juga sedang sedang menggalakkan menggalakkan itu itu semua ya, semua, Bapak Bapak Ibu. Ibu. Melihat Melihat memang saat saat ini ini eh, kebutuhan kebutuhan dunia dunia kerja kerja makin makin sulit, sulit, ketersediaan ketersediaan lapangan lapangan kerja kerja makin makin sedikit, sedikit, sehingga sehingga mau mau nggak nggak mau mau masyarakat masyarakat harus harus bisa bisa agile. agile. Agile Agile itu itu lincah, lincah, lincah lincah dalam dalam hal hal mengoptimalkan mengoptimalkan kemampuan kemampuan diri diri untuk untuk menghasilkan menghasilkan pundi-pundi pundi-pundi finansial finansial tentunya. tentunya. Dan itu Dan itu semuanya semuanya tidak tidak terbatas terbatas hanya hanya pada pada generasi generasi muda muda ya. ya. Artinya Artinya ibu-ibu ibu-ibu yang yang biasa biasa di di rumah rumah begitu, ataupun ataupun bapak-bapak bapak-bapak semuanya semuanya pun pun juga juga bisa bisa mengoptimalkan mengoptimalkan kemampuan kemampuan itu itu melalui melalui mekanisme mekanisme yang yang namanya namanya bisnis bisnis kreatif. kreatif. Sehingga Sehingga pada pada pagi pagi hari hari ini, ini, pada pada hari hari ini ini kita kita akan akan diskusi diskusi bersama. bersama. Saya Saya ingin ingin berbagi berbagi tentang tentang bisnis bisnis kreatif itu kreatif itu sendiri, sendiri, yang yang nantinya nantinya akan akan dilanjutkan dilanjutkan dengan dengan praktik praktik ya. ya. Nanti akan Nanti ada akan ada praktik praktik dari dari rekan-rekan rekan-rekan KKN KKN Universitas Universitas Almata, Almata, sehingga sehingga eh, pada pada momen momen kali ini kali ini akan akan dibersamai dibersamai dari dari online online dari dari saya, saya, kemudian kemudian secara secara langsung langsung oleh oleh rekan-rekan rekan-rekan KKN. KKN. Semoga apa Semoga yang apa yang kita kita lakukan lakukan memberikan memberikan manfaat manfaat untuk untuk kita kita semuanya. semuanya. Baik, Baik, eh, biasanya biasanya yang yang sering sering muncul muncul itu itu dalam dalam hal sebuah sebuah bisnis bisnis itu itu ada ada pertanyaan, pertanyaan, kenapa kenapa sih sih kok kok kita kita harus harus berbisnis berbisnis itu, itu, kenapa? kenapa? Ngopo? Kenapa Kenapa kita kita nggak nggak kerja kerja aja aja atau atau buruh buruh aja? aja? Kenapa? Kenapa? Kenapa Kenapa kok kok kita harus kita harus berbisnis? berbisnis? Sehingga Sehingga pada pada pagi pagi hari ini hari ini saya saya akan akan berbagi berbagi beberapa beberapa alasan alasan kenapa kenapa kok kok kita kita perlu perlu untuk untuk berbisnis. berbisnis. Yang Yang pertama, pertama, nah ini ini yang yang paling paling penting penting untuk untuk ibu-ibu ibu-ibu semuanya, semuanya, apalagi apalagi ibu ibu rumah rumah tangga, tangga, adalah adalah fleksibilitas fleksibilitas waktu. waktu. Coba Coba kalau kalau kita kita bayangkan, bayangkan, Bapak Bapak Ibu Ibu semuanya semuanya ataupun ataupun ibu-ibu ibu-ibu rumah rumah tangga, tangga, kita kita bekerja bekerja di di suatu suatu tempat. tempat. Kita Kita nggak nggak bisa bisa, Bapak Bapak Ibu, Ibu, fleksibilitas fleksibilitas waktu waktu nggak nggak bisa. bisa. Kenapa? Kenapa? Karena Karena kita kita harus harus ikut ikut aturan, aturan, ikut ikut aturan aturan kerja, kerja, ikut ikut aturan aturan jam jam masuk masuk kantor, kantor, gitu ya, ikut ikut aturan aturan dari dari jam jam 8 8 sampai jam sampai jam 5 5 sore, sore begitu. begitu. Harus Harus stay di stay di kantor, kantor, nggak nggak bisa bisa disambi disambi jemput jemput anak, anak, nggak nggak bisa, bisa, nggak bisa nggak bisa disambi disambi buat-buat buat-buat makan makan siang, siang, nggak nggak bisa. bisa. Sehingga Sehingga ada ada hal hal yang yang harus harus dikorbankan dikorbankan ketika ketika kita kita putuskan putuskan untuk untuk menjadi menjadi seorang seorang pekerja. pekerja. Tapi Tapi dengan dengan berbisnis, berbisnis, ibu-ibu ibu-ibu rumah rumah tangga tangga itu itu tetap tetap bisa bisa mendapatkan mendapatkan fleksibilitas fleksibilitas waktu. waktu. Karena Karena usaha itu usaha itu sifatnya sifatnya tidak tidak mengikat, mengikat, tapi tapi kita kita perlu perlu adanya adanya sebuah sebuah kedisiplinan kedisiplinan dalam hal dalam hal berbisnis. berbisnis. Tapi Tapi tidak tidak mengikat mengikat waktunya. waktunya. Ibaratnya Ibaratnya ibu-ibu ibu-ibu semuanya semuanya mau mau usaha usaha ketika ketika anak-anak anak-anak udah udah berangkat berangkat sekolah, sekolah, jadi jadi baru baru mulai mulai usaha usaha bisa. bisa. Artinya Artinya waktunya waktunya itu itu bisa bisa diatur, diatur, bisa bisa disesuaikan disesuaikan oleh oleh ibu-ibu ibu sendiri. sendiri. Kalau Kalau pagi pagi harus harus menyiapkan menyiapkan makan makan anak, anak, istri, istri, suami, suami, anak, anak, begitu begitu ya. ya. Ibu-ibu Ibu-ibu tetap tetap bisa bisa ada ada waktunya waktunya santai santai begitu. begitu. Karena Karena nggak nggak diuber-uber diukur-ukur dengan dengan jam jam kerja. kerja. Nah, Nah, ibu-ibu ibu-ibu semuanya semuanya bisa bisa aktif aktif mulai mulai ketika ketika suami suami sudah sudah berangkat berangkat kerja, kerja, anaknya anaknya sudah sudah mulai mulai sekolah, sekolah, baru baru memulai memulai sebuah sebuah bisnis. bisnis. Itu Itu juga juga bisa. bisa. Atau Atau mau mau mulai mulai malam malam hari hari pun pun juga juga boleh. boleh. Tidak Tidak menjadi menjadi masalah. masalah. Nah, Nah, ini ini saya saya rasa rasa hal hal yang yang sangat sangat berharga ya berharga ya Bapak Bapak Ibu Ibu ya. ya. Dalam Dalam hal hal kehidupan, kehidupan waktu waktu itu itu penting penting banget. banget. Kita Kita kehilangan kehilangan uang uang 2.000 rupiah 2.000 rupiah untuk untuk bayar bayar parkir parkir aja aja eman eman banget. banget. Tapi Tapi kita kita kehilangan kehilangan waktu waktu sepanjang sepanjang hari hari cuma cuma tiduran, tiduran, cuma cuma nggak
nggak ngapa-ngapain aja biasa aja. Padahal waktu itu nggak pernah bisa diulang kembali. Tapi kalau uang 2.000 bisa dicari lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, atau berpeserta semuanya. Kemudian kenapa kok harus berbisnis? Yang kedua adalah pendapatan tambahan. Nah, ini penting banget ya, pendapatan tambahan. Satu orang bisa membuat banyak bisnis, tapi satu orang tidak bisa bekerja di banyak tempat. Coba kalau ibu-ibu semuanya ini ngelamar kerja di tempat satu, dua, tiga nggak mampu. Tapi kalau ibu-ibu punya usaha apa rumah makan, punya usaha eh, butik, usaha macam-macam banyak kok orang-orang yang dia satu orang tapi punya banyak usaha itu banyak. Sehingga
memungkinkan. Dan lagi, menjadi ibu rumah tangga itu bukan berarti terus nggak berpenghasilan ataupun hanya minta duit tok, enggak. Bisa dengan apa? Dengan berbisnis. Ibu-ibu rumah tangga tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga tetap bisa mendapatkan penghasilan melalui berbisnis. Yang ketiga adalah kemandirian. Nah, meskipun suaminya kaya raya ya, tapi ketika ibu-ibu ini ada kemandirian, pengen beli apa-apa tuh nggak harus minta terus. Ini memberikan kepuasan loh dalam hati loh. Coba deh, seandainya ibu-ibu pengen beli apa gitu, jadi nggak perlu harus minta suaminya. Jadi sudah punya tabungan lah minimal. Dikit-dikit punya tabungan pribadi. Jadi ada kemandirian. Tidak apa-apa minta suami. Dan suaminya pun juga akan terbantu. Artinya ketika istri membantu suami tentunya ada pahala di dalamnya. Dan kita juga sebagai seorang ibu-ibu, sebagai seorang istri pun juga senang gitu. Aku bisa kok. Aku punya kemampuan kok. Jadi tidak terkesan mohon maaf nih cuma minta-minta terus gitu sama suami. Nah ini bisa dilakukan dengan berbisnis. Kemudian yang terakhir adalah dampak positif sosial. Banyak banget kok UMKM-UMKM yang dulunya kecil sekarang bisa besar dan mempekerjakan teman-temannya, rekan-rekannya di lingkungan. Diajak ini tuh ibu-ibu yang lain yang kesehariannya cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain, cuma bersih di rumah. Diajak bareng-bareng, yuk bareng-bareng yuk kita kerjakan bisnis ini. Yuk bareng-bareng yuk kita hidupkan bisnis ini. Nah itu sangat bisa. Kemudian apa sih itu bisnis kreatif? Nah, ini saya rasa tema kali ini sengaja kita ambil karena ini yang sangat relevan ya, yang sangat bisa digunakan, diaktifkan, difungsikan untuk ibu-ibu semuanya. Yang pertama adalah tentang bisnis kreatif itu adalah jenis usaha yang mengandalkan ide, inovasi, keterampilan, dan kreativitas sebagai modal utama untuk menghasilkan produk atau layanan bernilai ekonomi. Artinya, di bisnis kreatif itu modal utamanya bukanlah uang, tapi kreativitas kemampuan ibu-ibu semuanya untuk menciptakan produk-produk menarik, produk-produk kreatif, produk-produk catchy ya bahasa sekarang ya. Produk-produk yang layak jual sehingga nantinya diharapkan oleh para market, diharapkan oleh para pembeli dan tentunya memberikan manfaat positif untuk si pelaku bisnis itu. Nah, ini bisnis kreatif seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa, waduh, nggak mau bisnis karena belum ada uang mas. Gitu. Bisnis kreatif bisa dimulai dengan modal terendah. Nanti kita akan bahas itu. Nggak perlu banyak, nggak perlu. Dan kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, sosial media yang ada, diawali dengan kreativitas yang kita miliki. Dan kreativitas itu bisa dipelajari, bisa dimunculkan, bisa diaktifkan, tanpa harus membutuhkan banyak finansial modal yang kita keluarkan. Nah, kemarin rekan-rekan KKN itu menyampaikan bahwa akan memberikan sosialisasi pembelajaran tentang bagaimana sih membuat sebuah kain perca. Nah, ini Bapak Ibu, ini isu kain perca ini sangat menarik. Kenapa? Karena kain perca itu terkadang dianggap hal-hal yang sudah sampah, nggak dibuang, padahal dia punya potensi lain. Dan nanti teman-teman KKN akan menjelaskan tentang hal itu, akan memberikan gimana sih cara membuat kerajinan dari kain perca. Nah, sebelum itu kita juga akan ketahui dulu sih kenapa sebenarnya kok kain perca itu kenapa. Nah, ibu-ibu semuanya ya, yang perlu kita pahami bahwa sampah itu tidak hanya sampah nasi, sampah sayur, sampah plastik, enggak. Tapi di lain itu ada juga yang namanya sampah kain ataupun limbah tekstil. Dan limbah tekstil ini juga jumlahnya nggak kurang-kurang. Makanya nih, kalau kita ingat lagu yang apa tuh? Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ini lagu yang bagus. Kenapa? Supaya ketika lebaran tuh jangan FOMO, jangan apa-apa terus beli baju lagi, baju. Karena baju itu akhirnya cuma numpuk. Akhirnya cuma numpuk, terus mau dimanakan kok baju ini mau dimanakan. Kadang kan kita kalau punya banyak baju bingung. Mau diapain ini baju ya udah menumpuk banyak mungkin apalagi cewek-cewek kadang kan atau ibu-ibu yang mungkin bajunya masih banyak masih bingung mau nyari baju yang mana lagi kan gitu merasa nggak ada baju nggak cocok ini itu padahal baju banyak banget
Dan kalau kita beli-beli baju terus, betul untuk apa baju-baju? Yang dipakai cuma satu badan, bajunya banyak banget. Nah, ini menjadi limbah nantinya Pak Ibu, akan jadi sampah. Kemudian yang kedua, selaras dengan tren global bahwa sekarang dunia kita ini, bumi kita ini semakin tua, semakin habis apa sumber dayanya gitu ya, sehingga di global di dunia sana, di negara-negara luar sana itu sedang fokus dalam hal memperbaiki bumi kita. Memperbaiki bumi kita salah satunya dengan memperkecil sampah gitu ya, memperbanyak energi-energi terbarukan dan sebagainya. Dan bisnis ini sangat cocok, selaras artinya dengan visi misi dunia gitu ya. Kemudian yang ketiga, biaya produksi rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena ini bahan bakunya itu bekas Bapak Ibu. Jadi ini kain perca itu sisa, serpihan-serpihan kain, serpihan-serpihan tekstil, potongan-potongan penjahit yang sudah nggak kepakai. Jadi bahan bekas. Kenapa bahan bekas murah ya? Karena udah nggak ada nilainya sebenarnya. Beda halnya kalau Bapak Ibu ataupun Ibu semuanya beli kain baru per meter ya, ini pasti mahal. Harganya nggak akan mungkin sama dengan kain perca, nggak akan mungkin sama. Karena kain perca sudah dianggap tanda kutip bekas gitu ya. Tapi kalau ibu beli kain meteran ya mesti mahal karena hitungannya itu barang jual, barang dagangan begitu ya. Kemudian yang keempat adalah potensi pasar yang luas. Ya, seandainya kita mempunyai kemampuan kreativitas yang bagus, kemudian bahan kita pandai memperkaryakan, pandai membuat-buatnya, begitu ya. Insya Allah akan punya market yang luas dan banyak dibutuhkan, begitu. Nah, ini yang paling penting adalah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bisnis syariah itu penting. Salah satunya kemaslahatan, memberikan kemudahan bagi semuanya, tidak memberikan dampak buruk, tidak ada, tidak menganiaya pihak-pihak yang lain, begitu. Itu salah satu nilai-nilai bisnis syariah. Dan Kian Perca saya rasa ada di bidang itu, begitu, Pak Ibu. Nah, kemudian dengan adanya barang bekas tadi, karena kita berangkat dari kreativitas, maka produk itu akan unik. Produk itu akan eksklusif, tidak banyak di pasaran gitu ya. Karena kita membuatnya benar handmade gitu, sesuai dengan kreativitas kita, dan itu akan menarik gitu. Nggak akan banyak orang yang punya limited edition. Beda kalau kita beli barang pabrikan, cetakan, maka kan banyak banget yang punya di pasaran. Dan keunikan itu merupakan salah satu keunggulan, ya. Sebuah keunggulan dalam hal bisnis. Nah, ini Bapak Ibu ya, fakta-fakta yang ada di lapangan. Tahukah Anda, Bapak Ibu-ibu semuanya, industri fashion adalah salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Bayangin Bapak Ibu. Bayangin Ibu. Sebegitu banyaknya tumpukan sampah kain. Itu dari baju-bajunya ibu-ibu semuanya yang kalau pengajian ganti baju, beli jilbab baru, lebaran beli baru lagi ya. Nah, ini tumpukannya akan seperti itu. Sebegitu banyak. Setiap tahun sekitar 92 juta ton. Bayangin, satu ton aja udah banyak loh ini. Ini jutaan ton, 92 juta ton limbah tekstil dibuang ke tempat pembuangan akhir ataupun TPA secara global di seluruh dunia. Ini luar biasa ini, dibuang-buang dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, limbah tekstil mencapai kurang lebih 10% dari total limbah padat industri. Informasi dari Kemenperin. Ya ini sampahnya kita menyumbang 10% sendiri nih. Apalagi orang-orang Indonesia tuh dikit-dikit ganti baju, beli baju baru, buka TikTok shop beli check out baju baru, Shopee baju baru lagi. Wah, ya kain sintetis atau polyester atau nilon atau akrilik itu butuh waktu 20 sampai 200 tahun untuk hancur terurai di alam. Artinya bajunya simbah-simbah kita dulu itu tuh sebenarnya masih ada di alam sana. Di luaran sana entah itu nyangkut di sungai, entah itu masih ketumpuk di sampah, untuk mengurainya nggak mudah, Bapak Ibu. Dan kalau kain yang sampah kain yang banyak tuh mampet, merusak semuanya, mencemari, belum lagi kalau nanti ini prosesnya kain lepas mikroplastik dan mencemari tanah tuh. Nantinya kita akan kembali ke kita lagi.
Karena tadi sampah-sampah tadi tercemar, mencemari lingkungan, mencemari air, kemudian apa namanya, pewarnanya itu larut, akhirnya kita minum sendiri tuh. Nah ini kan bahaya, membahayakan kita. Nah ini perlu kita tanggulangi dulu semuanya ya. Dalam hal seperti ini minimal ada langkah kecil lah dari kita untuk melakukan itu semua. Nah, jadi saya akan langsung saja sajikan step-stepnya, langkah-langkahnya untuk membuat sebuah bisnis kain perca. Nah, kita saya pada siang hari ini tidak akan lama-lama, nantinya akan lebih lama dengan rekan-rekan KKN supaya langsung praktik langsung ya, ibu-ibu semuanya ya. Yang pertama, sebelum kita membuat sebuah bisnis kain perca, pastikan kita punya riset pasar dan ide produknya. Artinya mau membuat produk apa sih sebenarnya? Apa membuat dompet atau membuat kotak tisu? Bagus loh Bu, ini kotak tisu seperti ini coba. Nah, ini dari kain bekas. Ini dari kain bekas. Atau tas seperti ini. Ini tas seperti ini layak jual loh, menarik loh bentuknya. Ya, untuk ke Indomaret, untuk ke pasar ya, atau bahkan untuk ambil jalan-jalan juga bagus saja nih, warnanya menarik. Ya, ini semua dari kreativitas. Untuk membuat dompet seperti ini, ya, gantungan kunci juga bisa jam dinding juga. Nah, ini kan banyak banget ini ya, kreativitas-kreativitas yang bisa dimunculkan dari kain perca tadi. Kemudian yang kedua, siapkan bahan baku. Wah, bahan baku ini bisa dimulai dengan seperti apa sih? Kita bisa tekanan kerjasama dengan penjahit-penjahit atau pabrik-pabrik tekstil ataupun eh, butik-butik yang buat baju-baju. Mereka akan punya banget kertas apa kain-kain buangan seperti ini. Nanti ibu-ibu semuanya bersama dengan PKK bisa menghimpun ya apa bahan-bahan bekas tadi, dipilah mana yang motifnya bagus, mana yang satu tipe kain ya. Kemudian kalau sudah dipilah-pilah maka akan menjadi sebuah seperti ini nih. Artinya kain-kainnya sudah siap olah ya, kain percaya sudah siap olah. Syukur-syukur bisa dipetakan dengan motifnya sekalian, yang warna cerah, bunga-bunga mungkin, kotak-kotak atau apa begitu, nggih. Itu siapkan bahan baku seperti itu. Dan ini yakin nggak mahal atau bahkan bisa dapat secara gratis. Mereka terbantu juga. Tukang jahit itu buang kain bingung juga. Tapi kalau diambil oleh bapak ibu atau ibu-ibu semuanya sangat membantu, sangat terbantu, akan sangat terbantu. Jadi simbiosis mutualisme. Mereka juga terbantu, kita simpan limbahnya, kita pun juga terbantu, kita mendapatkan bahan baku. Nah, jadi win-win solution. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, buat rancangan desain produk. Nah, maka di sini mau nggak mau butuh keahlian jahit. Butuh keahlian jahit menjahit. Nanti teman-teman KKN akan menjelaskan itu semua. Gimana sih caranya sebenarnya yang bisa dilakukan. Ya, jahit menjahit ya mungkin modalnya mesin jahit ataupun jahit manual dengan benang ya, itu saya rasa sudah bisa untuk dimulai begitu. Nanti coba Bapak Ibu setelah ini praktik membuat produknya seberapa menarik. Tentunya kalau sekali mungkin belum bisa optimal, tapi kreativitas itu bisa dipupuk dengan kebiasaan. Kalau kita sudah biasa jahit, kita sudah biasa membuat eh, prakarya, tentu akan sangat lebih mudah, lebih cepat. Saya yakin itu akan lebih cepat. Yang keempat, nah ini dia membuat sebuah pemasaran ataupun branding. Dari mana sih? Waduh, banyak banget ibu-ibu semuanya kalau kita ngomong branding. Bisa jual di Facebook, bisa dijualan di Instagram, bisa live TikTok, bisa live Shopee, bisa dijual lewat Shopee. Dan itu semua sangat memungkinkan. Ongkirnya pasti akan murah. Kenapa? Karena ringan ya. Bahan kreativitas itu mesti ringan. Craft itu murah gitu ya. Live di TikTok, coba nanti ibu-ibu PKK mungkin buat TikTok sendiri daripada cuma TikTok ngeliatin arisan mungkin atau TikTok ngeliatin pengajian atau apa begitu. Bukan berarti itu jelek, tapi artinya kalau seandainya ada nilai ekonomi untuk bisnis, wah menarik tuh. Jadi nanti setiap hari apa ibu PKK live jualan barang-barang kreativitas tadi, handicraftnya tadi dari kain perca tadi, bisa tas, bisa apa. Wah, saya rasa itu potensi besar dan masyarakat luar akan sangat tertarik untuk itu gitu. Nah, yang terakhir yang perlu kita pahami adalah perlu scale up. Scale up itu apa sih Bapak Ibu ya? Scale up itu pengembangan sebuah bisnis. Jadi, kita kalau punya bisnis jangan cukup hanya untuk kita makan sehari-hari,
tapi kita perlu kembangkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, berangkat dari pengaturan keuangan yang baik. Coba nanti setelah ini rekan-rekan KKN diajari juga ya, ibu-ibu ini tentang bagaimana sih ngatur keuangan yang baik. Modalnya berapa, mana yang kita gunakan, mana yang kita simpan, mana yang kita putar kembali modalnya gitu ya. Jadi jangan sampai jualan tuh habis barang, habis uang. Barangnya habis laris, tapi uangnya nggak ada, habis juga. Nah ini repot. Akhirnya nanti terjebak dalam hal hutang. Ya, saya di sini berpesan, tolong memulai suatu bisnis jangan dengan hutang. Kalau memulai bisnis dengan hutang ini berat, Bapak Ibu. Berat banget tuh ya. Kenapa? Karena hutang itu nggak melihat bisnis kita jalan apa nggak penting kalau jatuh tempo yang bayar angsuran begitu. Nah, sedangkan bisnis itu tidak instan, nggak bisa instan. Bisnis itu nggak bisa instan. Butuh waktu, butuh proses untuk bisa growth, untuk bisa tumbuh. Sedangkan kalau utang tuh nggak mau tahu, pokoknya tiap bulan bayar angsuran. Nah, nah untuk bisnis kreatif ini nggak butuh banyak modal sehingga nggak perlu hutang, Bapak Ibu. Ibu-ibu nggak perlu hutang. Nanti bisa dengan iuran, dan saya rasa sangat cukup untuk membuat satu kreativitas. Coba dilihat di sini ya, bagus-bagus produknya. Ini semua adalah produk kreativitas. Baik, itu sedikit pengantar dari saya ya Ibu-ibu semuanya. Nanti bisa lebih banyak dioptimalkan bersama mahasiswa-mahasiswa KKN untuk eh, berkreasi produknya, belajar langsung. Saya menerima pertanyaan apapun itu, nanti bisa dikonsultasikan, sampaikan ke anak KKN. Seandainya teman-teman KKN belum bisa, nanti bisa disampaikan ke saya akan bantu. Insya Allah saya akan support terus untuk bisnis-bisnis demikian ini begitu. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Selamat untuk berkarya pada hari ini. Semoga nantinya bisa memberikan dampak baik untuk rekan-rekan ibu-ibu PKK dan memberikan manfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.